Oke, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita malam-malam ini ngobrol-ngobrol seru, santai. Apalagi kalau bukan di Japos TV, yaitu Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Ini kita bareng partner saya yang lagi viral sekarang ya, di Cipanda. Ya, di Cipanda. Ko Steven Kosasi. Oke. Ko, gimana kabar Ko? Udah lama gak ketemu Ko? Iya bro, iya bro. 3 mingguan ya kita nggak syuting bareng ya. Iya udah lama ya bro. Bro Amben, Ko ini bintang tamu kita kali ini dari siapa nih Ko? Ini dari Probolinggo, semalam bermalam di Surabaya buat ke Jawa Post TV bro. Keren. Demi syuting ini ya? Demi syuting ini. Mereka sampai keren. Oke, boleh diperkenalkan dari mana dan siapa ini? Saya Ishak Wahyu Wicaksono dari owner Jamprop. Jamprop. Oke, sebelahnya. Saya Handoko dari brand ambassador dari Jamprop. Jamprop. Iya. Nah, sebelahnya nih. Saya Awi, brand ambassador dari Jamprop. Jamprop. Oke, jadi tema kali ini adalah Jamprop. Jamprop ini apa sih? Kok bisa? Jamprop itu toko variasi, nah yang dispesialiskan sebenarnya di custom lampu. Oke. Gitu. Nah, tapi ya juga bisa banyak hal dalam arti rima pecu gitu-gitu. Terus sekarang lagi meraba mau ke coating. Ke coating. Ya. Jamprop ini singkatan berarti? Iya, betul, singkatan. Apa singkatannya kamu udah tahu? Jamrut bukan? Kalau Jamrut itu nyanyi main band nanti. Apa Jamprop? Jamprop itu Jaya Abadi Mobil Probolinggo. Oke, gitu. Kayak ini ya, disingkat Jamprop. Nama-nama apa regi-regi gitu ya? Oh iya gitu ya. Pinter cari nama. Berarti sudah lama ya bercimpung di dunia perlampuan ini ya? Sudah berapa lama? Mulai 2015-16. Lama banget ya? Hampir sama kayak Ko Steven ya Ko? Dari tahun berapa Ko? Lebih lama lagi? Aku 2000 bro. Oh, itu multi talenta itu. Kalau suhu. Jadi dari 2014 atau 2015. Itu sudah main lampu? Sudah main lampu. Dulu onderdil lain kah atau apa? Kalau basicnya saya sebenarnya kalau sama orang tua dulu di spare part sepeda motor. Oh, akhirnya melebarkan saya ke mobil ya? Ke mobil. Oke, jadi lampu Ko. Nah, kita bahas lampu nih. 2025 Om. Siap. Trennya lampu ini sekarang apa sih? Nah, trennya lampu untuk 2025 sekarang ini karena lampu ini di mobil sekarang yang baru-baru sekarang ini sangat diperlukan. Karena kalau dibilang keluarnya dari dealer lampunya standar banget gitu. Jadi untuk penerangannya juga untuk perjalanan jauh kurang banget. Oke. Gitu. Benar. Jadi sekarang lagi trennya kayak anak-anak muda di warna-warni. Oh iya, gitu. Variasi ya gitu ya. Iya, betul. Ya, apa alisnya? Betul. Kita menyebutnya alis itu apa kalau dia? Alis ya? Bisa alis, bisa DRL gitu. Oh, itu trennya ya? Iya. Jadi selain buat pencahayaan, buat membantu kita nyetir secara keluar kota, buat gaya juga, buat apa? Keselamatan. Betul. Nomor 1 juga penting. Nomor 1. Yang penting apa Ko Steven tidak menyilaukan lawan. Betul. Dan standar pemasangan harus rapi. Standar pemasangannya, SOP-nya juga harus tepat. Nah, ini Om paling banyak nih customer datang ini biasanya ini dari start budget berapa nih yang pengen ganti lampu ke Jamprop ini? Kalau di saya banyak versi ya. Jadi mulai kelas pelajar, PAUD ya. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Dari mobil kecil lah ya. Iya. Brio, Agia gitu-gitu ya. Meskipun sebenarnya gini, kita nggak bisa meremehkan LCGC. Benar. Gitu. Ternyata kadang di beberapa customer yang LCGC itu malah full totalitas untuk modif mobil gitu. Jadi bervariatif ya. Betul, bervariatif. Dari start berapa Om kalau harga range gitu? Kalau penambahan lampu kadang mulai start 750.000 itu sudah bisa dapat. Oke. Jadi itu otomotif lover. Jadi range harga itu juga bervariasi ya. Betul. Dari yang murah di Jamprop ini yaitu
750.000 itu udah paling oke. Udah sama masang lah ya. Udah sama pasang. Wah, gitu. Nah, Bos Iwan mau tanya apa nih gantian nih? Jadi yang dikerjain di sana kebanyakan lampu dan apalagi nih yang Untuk saat ini lampu, fokusnya di lampu kok. fokus di lampu. Ini ngeraba ke audio juga. Ini saya belajar remap ECU. Remap ECU, gitu. ya. Nah, itu ini juga meraba lagi, mau nambah tempat lagi untuk coating. Kok sukanya meraba? Nah, kalau merambat telan. Sukanya meraba kok. Meraba pekerjaan. Iya. Kita positif ya, positif ya. Positive thinking dulu. Tapi keren sih, mau belajar terus dan Betul. selalu mau mengembangkan dengan inovasi. Iya. Nah, terus kita geser ke sampingnya. Ini tadi bro siapa namanya? Han. Ya. Bro Han, dirimu berarti main sosmed ya? Iya, main sosmed. Sosmed di IG dan di TikTok lah ya. Iya. Nah itu sebagai brand ambassador, berarti sudah ikatan berarti ya? Sudah. Nah, berarti dia ketuanya apa itu? Influencer Probolinggo ya? Ya bisa. Pendawannya. Untuk di mobil dia bisa dibilang punya nama lah untuk di Probolinggo. Intinya gitu. Udah berapa lama menekuni konten? Kalau untuk kontennya mulai punya mobil dari 2016. Udah lama ya? Ya. Oh dulu suka modif juga basicnya? Suka modif terus suka ikut komunitas juga. Oh berarti direkam, diposting Iya, diposting gitu? buat sinematik. Di YouTube juga? Di Atau YouTube cuma kebetulan sosmed? belum. Sosmed aja ya? Iya. Oh, itu belum? Keren ya, dari sesuatu hobi jadi profesi menghasilkan. Iya. Ya kayak dirimu, semua di konten Itu nyontok menceritakan aku sih. Oh iya. Oh dia mah semua dimbang. Owner bengkel ya. Iya. Owner kacamata ya. Sekarang konten kreator dimbang. Pengusaha F&B iya. Wis semua di Mbak Steven ini. Gitu. Halal. Biar lebih terkenal lagi Oh, iya. gitu. Yang penting halal aja. Oke, pemirsa, Otomotif Lover seru banget ya kita ngobrol-ngobrol. Ini baru segmen pertama ini. Nanti kita lanjut lagi yang ke segmen kedua. Tapi jangan kemana-mana, sambil ngemil, sambil nontonin Japos TV, tetap di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Oke, Otomotif Lover, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Ada yang belum dikenalin satu kok? Ada. Ketinggalan satu. Kepala satu. Ini jauh-jauh juga dari Malang ini. Dari Malang. Namanya Mas Awi. Awi. Oke, dia juga selaku BA dari Jamprop ya? Iya, betul. BA dari Jamprop. Mas, BA tadi kan kalau dari Mas Dana ini, Dana ya? Mas Han. Oh, Mas Han. Han. Adalah BA di sosmed. Ya, Nah, kalau Mas Awi, BA-nya apa ini? Bisa terangkan ke pemirsa? Kalau saya sama, tapi lebih ke door to door ya, bukan di sosmed ya. Oh, door to door. Berarti rumah ke rumah gitu, ketok-ketok gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang kalau naiknya mobil apa? Cumi. Saya iya betul. Nggak ngetok player bro. Asap. Oke, lanjut. Jadi ada customer datang langsung Ya. ngepromosikan kelebihannya apa, gulungnya apa, sama garansinya apa gitu. Langsung tak arahkan ke Langsung ke Koisa. ya betul. Kenapa bisa punya pilihan untuk memakai BA dan pentingnya apa sih untuk zaman sekarang ini? Nah, itu Kalau untuk zaman sekarang ini pakai BA itu sangat-sangat penting. Di lain sekarang owner cuma berdiri sendiri tanpa ada yang bantu kayak mereka ini ya pusing. Benar. benar. Sedangkan trennya untuk modifikasi ini terus berjalan gitu. Jadi nggak cuma dari modalnya cuma kayak gini-gini aja, kayak gini-gini aja, enggak. Jadi semakin ke depan ini pasti semakin maju dan semakin banyak variasinya. Tapi BA juga sumbang saran gitu, lagi ada tren pasti. baru. Yang ini gitu ya. Iya. Ya itulah makanya dibutuhkan beberapa kepala untuk sebuah kerjaan ya, banyak yang mikir di situ. Iya. Ya, itulah brand ambassador tuh gak sekedar brand ambassador, tapi ternyata fungsinya banyak ya. Betul. Fungsinya banyak. Ya. Banyak orang merasa brand ambassador cuman
konten tapi tanggung jawabannya kurang. Padahal konten juga mikir Mas ya, gimana biar orang tertarik, nggak scroll skip lah. Itu sulitnya para konten kreator. Tapi pernah nggak sih pada waktu konten gitu kayak dihina netizen gitu mungkin ekstrim atau kata-katanya gitu, pernah nggak sih? Kadang sih ya. Biarin aja gitu. Mentalnya udah bagus ini. Oh, berarti berlalu aja ya. Malu aja. Itu yang bikin haters itu yang bikin naik ya. Iya betul. Jadi itulah otomotif bedanya ya. Jadi Mas Daniel itu BA yang khusus sosmed, jadi yang Mas Awi adalah BA yang B2B, langsung di customer. Oke. Nah, mereka ini sudah berapa lama sama Jamprop? Kalau Rehan ini udah hampir 2 tahun. Kalau si Mas Awi ini, wah udah hampir 4 tahun, 3-4 tahun sudah. Betul. Iya. Dari dulunya dia ini sebenarnya customer dulunya. Oh iya, customer dulunya. padahal Malang Probolinggo ya? Oh iya. Bisa ya? Iya, betul. Bisa customer. Pasti dari sosmed kali ya? Enggak, waktu itu saya lagi main ke rumah teman di Probolinggo. Terus ngeluh kok lampu saya kok terang-terang ya, terang. Terus ini diajak ke Jamprop. Oh, enggak kirain muncul kayak jin Aladin. Oh, saya tahu ya. Kayak iklannya ini loh. Iya. Berarti main langsung diajak ke tokonya. Iya. Koisan. Oh gitu. Akhirnya dari situlah Kenal kita. Jadi di toko saya sendiri, saya tidak pernah mengejas orang, wah sudah pakai brand ini pasti terang. Saya nggak pernah ngejas. Jadi pengennya kayak gimana, kita ajak obrol dulu ya ke customer supaya kita juga tahu maunya customer yang seperti apa. di servis juga. Betul. Sama kayak dia. Customer loh. Silakan di atas. Udah disediakan kamar. Oh, kasur, Sebelahnya kan soto ya ini kalau ini. Kita ngomong kita punya banyak kafe. Mau apa soto ayam panggil. Tapi emang benar itu. Dulu sebelum kenal Jamprop memang seperti itu. Kebanyakan di daerah-daerah lampu yang lain-lainnya yang pernah saya temui itu udahlah pakai ini aja gitu. Ini pasti terang gitu. Padahal waktu sudah dipasang kok nggak sesuai ya sama nggak serp lah ya. Itu. Jadi itu ya, otomotif salah satunya adalah plusnya buat para yang pengusaha-pengusaha sekarang, mau lagi pengusaha muda, komunikasi. Betul. Komunikasi dengan customer itu nomor 1. Jadi gimana biar customer itu terbentuk trust-nya itu seperti slogannya Coach Steven, You build trust. Jadi itulah biar nanti akhirnya customer terikat. Nah, itu salah satu Bonding itu yang paling susah sih. Karena pada waktu betul. customer nyaman dengan kita, mereka otomatis kan mempromosikan sendiri sih. Betul. Itu jadi nggak sekedar kita jualan doang, tapi ada bondingnya. Betul. Oke, kita bahas soal yang tren sekarang 2025 adalah mobil listrik nih. Betul. Menurut Boysak, pemasangan lampu di mobil listrik itu apakah oke ataukah ada kekurangannya atau kelebihannya atau gimana menurut? Tetap pada dasarnya mobil listrik yang dipakai ini ada plus minusnya. Jadi kayak penambahan lampu itu juga ada. Kalau ada customer tanya penambahan lampu ini ada efek samping Akibat kah atau baterainya cepat? Pasti ada. Intinya gitu. Cuma balik lagi kita harus mengedukasi ke customer supaya customer untuk pemasangan lampu ini seperti apa, terus kegunaannya, terus yang wattnya yang harus seperti kayak gimana. Yang safety juga. Iya, yang safety juga kita harus. Oh benar kata Coach Steven. Biasanya itu arus pendek, arus ya, ini ya betul. Coach Steven ya. Yang pasti sekring diperhatikan, perkabelan, cara melilit, lalu selang bakar, diselesaikan itu standar wajib sih. Betul. Tapi kalau dari Jamprop ini untuk trainingnya bagaimana untuk tren-tren yang baru ini? Kalau untuk tren-tren yang baru, kebetulan saya kan juga megang brand dari Pro7 kok, gitu. Ya, jadi di situ ada kayak beberapa beberapa toko-toko itu udah pernah ngerjain dan bisa membantu untuk mengedukasi. Oh, berarti di share di grup gitu. Betul, di share di grup gitu. Itu grup yang positif sih, Bro. Jadi udah tahu ada yang tanya, direspon, dijawab. Betul. Ini baru bahas lampu.
Nanti kita di segmen 3 Otomotif Lover, jangan kemana-mana ya. Kita habis ini lanjut lagi karena sudah iklan, disuruh iklan ini. Oke, tetap di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Oke, Otomotif Lover, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Oke, kita lanjut lagi. Kita geser ke Mas Han dan Mas Awi. Mas Han dan Mas Awi ini sebagai brand ambassador yang beda spesialisasi ya, beda spesialisasi beda nih. Kendalanya menurut kalian sendiri gimana nih? Dari Mas Han dulu. Kalau untuk kendala ya, kalau untuk kendala kan kita diambil dari suka dukanya. Kalau suka dukanya kita senang-senang aja gitu. Iya, karena kita kan dari ada pameran kemana gitu. Dari hobi kita bisa nambah silaturahmi juga sama mungkin yang mau pasar, benar, kita customer baru, sama teman-teman yang lain atau komunitas yang lain itu kita. Berarti dirimu ada tim ya? Maksudnya yang ngambil kamera sendiri, kameramen sendiri, yang edit sendiri atau gimana? Atau dirimu sendiri atau satu? Gimana? Beberapa ada. Kita di Probolinggo ada beberapa, ada. Terus kita juga punya tim sendiri untuk di Probolinggonya. Oh gitu. Ya. Tim dari lu atau dari tim dari Jampropnya? Dari Jamprop juga ada. Berarti dari saya independen ya. Iya. Tim lu yang pikir ide apa, dari Jamprop juga keluar ide apa, tapi di-uploadnya di medsosnya Jamprop. Oh gitu. Ya. Biasanya nih yang memikirkan konsep konten itu dirimu berarti? Iya, betul. Ah itu yang sulit otomatis. Jadi seorang content creator tuh nggak sekedar di depan kamera, ternyata juga banyak ya, bisa harus public speaking. Iya. Terus habis itu juga mikir konsep. Nanti di scene pertama harus gimana, ini gimana, ya itu juga salah satu tantangannya ya. Nah, biasanya Mas, dirimu kalau menemukan suatu ide konten tuh dirimu tulis dulu kah di HP, di note, atau langsung saat itu eksekusi langsung kepikiran langsung eksekusi atau gimana tuh? Ya, pertama biasanya kita langsung lihat dulu ya, untuk postingannya itu kita nyari referensi dari Instagram. Oke. Terus nanti yang mau di kontenin itu apa? Mungkin misalnya produk dari perlampuan atau mungkin dari produk yang lain, mungkin dari kaca film dan lain sebagainya. Itu kita lihat dari sambil kita juga belajar. Oke, itu seru ya. Merendah sekali ya. Dan ini followernya banyak ini. Di semua udah by script ya, sudah tertata lah. Sudah. Oke, kita geser ke Mas Awi. Nah, ini Mas Awi, kendala seorang BA lapangan nih, kan itu punya lapangan ya? Ya, betul. Nah, gimana tuh? Lebih banyak kesukanya sih kalau menurut Suka jalan-jalan berarti. Ketemu banyak orang. Lebih ke goalsnya nanti. Jadi kita ketemu banyak orang yang beda-beda pemikiran ya kan. Saling adu argumen, pakai ini aja gini gitu. Ya, karena kan ada beberapa brand nih kalau variasi, kalau lampu ya. Kita ngomong tentang lampu ya, beberapa brand. Dan kita adu argumen di situ. Akhirnya nanti ujungnya milih ke kita. Nah, goalsnya itu yang. Itu biasanya dirimu datang ke sebuah komunitas kah, atau langsung di bengkel nanti ada customer tanya-tanya dirimu yang nyamperin atau gimana? Lebih dari ke teman-teman ya. Komunitas ya. Komunitas. Kalau dukanya nggak enaknya ini mobilnya harus bongkar pasang. Model baru ganti itu. Oh gitu. Ya. Karena mengikuti tren. Gitu. Karena memang 2025 trennya warna-warni ya. Iya. Warna-warni terus ada gambar-gambar kayak mata. Itu juga ya, itu ya, benar ya. Itu salah satu yang membanggakan dari Jamprov kemarin tahun ini ya bro ya. Tahun ini yang dapat juara 2 itu ya, dari kontes lampu. Juara 2. Oh iya, juara 2. Ya. Nasional. Oh ya, nasional ya. Keren. Jamprov. Inovasi tiada henti. 2013. 2015 lah. 2015. Nah, sekalian dong di-spill ke teman-teman IG dari kalian semua nih. Oh iya. Biar mereka kalau kepo. Kayak apa nantian. Yuk. Oke. Kalau saya Ishak Wahyu, IG pribadi. Ishak, ISHAK.Wahyu. Oke. Kalau untuk di toko
Jamprop.probolinggo. Jamprop.probolinggo. Jampropnya pakai B, jangan P. Provinsi ya. Iya. Oke, lanjut ke Mas Han. Ya, kalau saya pribadi untuk Instagram pribadi saya Rehan_HD. REI. Ya. Apa pakai Y? Pakai Y. Oh, REY Han _HD. HD. Ya, kalau untuk mobil, mobil. untuk mobil saya pakai Gatot Kaca 2GD. Gatot Kaca, Gatotnya biasa. Ya, Gatot Apa Kaca pakai titik biasa, Gatot Kaca. Ya. Gatot Kaca titik 2GD. Ide apa dari Gatot Kaca itu? Pengalaman dari punya mobil. Memang pengalaman dari hidup juga sih. Jadi dia ditabrak cik kuat. Otot kuat, otot kawat balok mesi. Oke, lanjut geser Mas Awi. Kalau saya sih IG-nya lebih ke IG mobil ya yang aktif ya. Itu Siput 2KD. Siput.2KD. Siput. Siput. Keong, siput. Lucu-lucu ya. Kayak nama di pecelan ya. Karena nama dari sebuah mobil tuh ngefek sih ya. Iya, betul. Popularitas itu orang melihat itu Unik-unik ya. unik. Itu juga nilai jual ya. Oke, pemirsa Otomotif Lover, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi habis ini yang terakhir di segmen terakhir, tetap di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion. Oke, kembali lagi di Bincang Otomotif, Fuel Your Automotive Passion bareng Jamprop, Jamaika Probolinggo. Oke, Siap. Di segmen ini kita akan ngobrolin soal usahanya Koisak ya. Betul. Dari 2015 sampai dengan 2025 ini apa aja yang kendalanya, terus cara menghadapinya gimana, biar otomotif lover yang sama-sama usaha bengkel biar tahu, kita saling sharing. Atau kepingin buka bengkel. Bengkel bener. Yuk, silakan. Sebenarnya kalau dibilang kalau mau buka bengkel atau ya gimana ya? Balik lagi kita ini harus bisa membuat orang percaya dengan sistem kerja kita, terus garansi terutama itu sangat penting, dan SOP pekerjaan juga cara kita berbicara dengan customer itu sangat penting sekarang gitu. Jadi komunikasinya kita ke customer yang datang, customer itu seperti apa, pengen seperti apa, kita itu harus memahami dan bisa meyakinkan orangnya untuk pasang yang ini gitu. Padahal customer nggak tahu kita lagi ada pikiran apa. Betul. Kan? Ya. Lagi berantem sama bini berantem. Lu pulang malam lu kemana sih? Nggak tahu customer kan. Oh iya Pak, iya. Jadi kita harus bisa mengendalikan mood kita sendiri. Benar. Betul. Gitu. Yang dirasakan sama para owner itu. Iya. Dari tahun 2015 sampai sekarang ini benar-benar kita ini ada sesuatu masalah, kita harus menyampingkan dulu untuk menemui customer itu, kita harus ini dulu ini karena ini cuan buat kita gitu ya. Sumber pemasukan situ. Sumber pemasukan dulu gitu. Luar biasa. Jadi kadang ada yang kecuali dengan keluarga atau apa, ya itu beda lagi ya gitu. Nah, kalau masalah ini sorry tak potong. Kalau SDM gimana tuh SDM? Kalau SDM banyak dramanya nggak? Pasti banyak. Drama itu nggak ada serinya. Nggak ada serinya. Nggak ada serinya. Hampir sama aja. Balik lagi gini, ya kita after service-nya ke customer kayak gimana kan gitu. Jadi drama-dramanya customer itu seperti apa, kita harus baca dulu. Kita harus punya pengalaman. Dan kebetulan kan dulu saya juga di tokonya orang tua saya juga bagian lapangan.
langsung ketemu sama customer. Langsung ketemu sama customer. Jadi kurang lebih customer kayak gini. Jadi cerewet ada. gitu. Ya wis serah kaula udah. Iya. Nah. Berseri. Ada Jadi macam-macam ya. Ya kita harus ngikuti dulu. Benar. Dia orangnya kayak gimana? Oh, versinya kayak gini, kita ikutin dulu gitu. Gitu sih. Memang kenapa para cindo-cindo ini pintar-pintar ya Mas? Oke, kita geser lagi ke Mas Han. Mas Han, Ya. kendala atau seluk-beluk lika-likunya jadi konten kreator nih. Ya, kalau serunya jadi konten kreator tuh gini. Jadi ya kita apalagi kita berpikiran dengan ide terus ya. Ya, benar. Ide kreatif itu kan itu. kreatif terus itu. Benar, Jadi benar. setiap hari kita membuat konten tuh selalu berubah-ubah. Kita Benar, nggak ngikuti, mungkin benar. selalu membuat konten itu aja. Ya. Nah, apalagi Joget-joget juga kau. sementara belum. Kelihatan YP. Oke. Nah, jadi untuk meyakinkan ke konsumen pun juga saya sebagai brand ambassadornya Jamprop itu kadang-kadang juga full seharian servis di Jamprop di toko. Oh iya? Iya, Standby situ. standby. Gokil. Karena kebanyakan juga ini untuk customer kita dari luar kota juga, dari Lumajang, dari Surabaya, dari Malang. Oh iya. Iya. Saya juga heran kadang-kadang kenapa di kotanya, pasti kan di kota salah satu kota kan pasti ada bengkelnya. Ya. Kadang-kadang larinya ke kita. Oh belum tahu Ake kok. Belum tahu Ake. Kalau itu seninya bengkel sih bro. Iya. Kadang Iya. itu yang membuat kita bangga. Betul. Kita dipercaya orang yang jauh-jauh datang itu sebuah apresiasi bukan membuat kita sih itu. Iya. Sampai bela-belaan waktu OTW ke kotanya. Oke. Jadi kendalanya adalah kreativitas ya. Kreativitas itu yang gimana cara buat bikin konten biar menarik ya. Menarik, betul. Oke, lanjut lagi ke Mas Awi. Ya, Coba terjangnya gimana nih? kalau kendalanya itu kesabaran sebenarnya. Itu ya benar. Kesabaran. Jujur benar itu. Puasa ini. Udah ngomel apa aja ABC diterangin ini nih. Iya betul. Iya. Betul itu kesabaran harus. Kendalanya di situ. Apalagi langsung door to door. Ketemu orang ngeyel paling gak enak. Terus gak ngerti ngeyel gak tuku. Jadi sempet tanya pakai brand apa? Tak sarankan pakai brand ini. Tapi dia tuh kekeh. Aku mau pakai brand ini. Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi nanti di-compare lagi sama dia. Terus aku diem aja udah. Terserah mau pasang yang mana terserah lah. Aku gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya balik lagi. Dibilangin ngeyel. Pinter-pinter ada yang giring sebenarnya dia udah tahu nih tuh. Ya, kita kesibukan luar biasa ya kita hari ini ya. Kita apres dulu buat kalian semua. Dibela-belain datang dari Probolinggo Automotive Lover sampai ke studio Japos TV buat ini kita menyuguhkan tayangan ngobrol-ngobrol sharing ilmu semua buat kalian semua. Oke, waktu sudah time is up. Kita ketemu lagi di Bincang Otomotif minggu depan bareng teman saya, sahabat saya DJ Panda. Salam Bincang Otomotif, Yuli, your automotive passion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Keren. Oh iya. Ya.